akan segera masuk ke diskusi panel yang pertama. Namun sebelum itu kita bersama-sama akan menyimak keynote speech mengenai the role of BPK in increasing public trust in government accountability yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Dr. Ismayatun CSFA CFRA, yang diwakili oleh Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Inyoman Wara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ismayatun, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selamat atas terselenggaranya Konferensi Nasional IIA Indonesia tahun 2022 dengan tema Impactful Internal Audit in a Changing World. Kiranya acara ini dapat berjalan dengan sukses dan berdampak signifikan dalam perwujudan good governance di tengah tantangan global baik di sektor bisnis maupun pemerintahan. Melalui para profesional di bidang audit internal dan manajemen risiko yang memiliki kesiapan atau readiness, kemampuan technical skills, dan ketahanan atau resilience. Pada kesempatan ini, mohon maaf kami belum dapat hadir secara langsung karena ada tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan. Kiranya pada kesempatan lain kita dapat berdiskusi langsung untuk bersinergi dalam merealisasikan tujuan bernegara melalui tata kelola keuangan yang berkualitas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mohon izin saya menyampaikan sambutan dari Ketua BPK, Ibu Ismayatun. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Gubernur Bali, Presiden dan Dewan Gubernur The Institute of Internal Auditors Indonesia, Presiden and CEO of the Internal Audit of Internal Auditors, para pembicara dan panelis, serta hadirin sekalian, peserta IIA National Conference 2022 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada Konferensi Nasional IIA Indonesia tahun 2022 dengan tema yang diusung Impactful Internal Audit in Changing World, dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun di tempat yang sangat indah ini.
Saya mengaturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada BPK untuk menyampaikan dan berbagi insight terkait peran BPK dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Topik terkait upaya kepercayaan masyarakat atas akuntabilitas pemerintah sangatlah esensial dan relevan bagi perkembangan profesi internal auditor di Indonesia, terutama dalam mendukung terwujudnya good governance. Para peserta konferensi nasional IA 2022 yang terhormat, akuntabilitas sektor publik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi, di mana kebijakan yang diambil pemerintah merupakan cermin dari keinginan masyarakat, dan akuntabilitas juga menjelaskan bagaimana kebijakan dan program pemerintah dijalankan. Pada masa ini, akuntabilitas sektor publik telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setiap instansi pemerintah di Indonesia. Sebagai salah satu elemen terpenting dari program reformasi birokrasi, penerapan akuntabilitas sektor publik membuat instansi pemerintah harus dalam posisi siap untuk memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban atas program-program kerja yang dilakukan. Keterbatasan sumber daya juga semakin mendorong tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada dan menggunakannya secara efektif dan tepat guna. Secara sederhana, akuntabilitas adalah kondisi di mana masyarakat dapat mempertanyakan keputusan yang diambil institusi negara dan pengelola negara, mampu menjelaskan justifikasi atas keputusan yang dikeluarkan tersebut. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, akuntabilitas dan transparansi merupakan upaya instansi pemerintah untuk mengelola kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat atau public trust merupakan modal utama dalam pencapaian tujuan bernegara. Akan tetapi, kepercayaan masyarakat tidak hanya berdasarkan pada aspek transparansi saja. Tuntutan untuk menjadi organisasi yang akuntabel dan transparan tidak menghilangkan kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah telah menerapkan mekanisme untuk mengukur kinerja organisasinya. Instansi pemerintah dapat menetapkan target terhadap program-program kerjanya. Adalah tugas BPK dan internal auditor di masing-masing instansi tersebut untuk memonitoring dan mereview atas pencapaian target, output, dan outcome dari program-program tersebut. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, melalui pelaksanaan review secara independen, BPK mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kepercayaan publik. Untuk mewujudkannya, BPK sebagai satu-satunya pemeriksa eksternal pemerintah melaksanakan 3 jenis pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selaras dengan hal tersebut, pada ISAE 12 menyatakan suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh Supreme Audit Institution merupakan faktor penting untuk menyejahterakan kehidupan warga negara melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas sektor publik.
Melalui kegiatan pemeriksaan yang dilakukan, BPK melakukan peran pengawasan atau oversight untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik, mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, serta meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan. Selanjutnya, hasil BPK yang meliputi laporan hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan semesteran atau IHPS, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penghitungan kerugian negara, hasil penyelesaian kerugian negara atau daerah, pendapat BPK, pemberian keterangan ahli, pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara atau daerah, pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah, pertimbangan atas sistem pengendalian intern pemerintah, dan evaluasi BPK atas pemeriksaan akuntan publik merupakan upaya nyata BPK dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tersebut juga memuat rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan BPK yang bersifat insight dan atau foresight yang menggambarkan dampak pemeriksaan atas peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara. Pemberian rekomendasi yang konstruktif diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi oleh entitas yang diperiksa atau auditi. Namun demikian, efektivitas rekomendasi yang diberikan oleh BPK tidak terlepas dari peran auditi dalam melaksanakan rekomendasi BPK, di mana salah satu pendorong komitmen tersebut adalah tingginya kualitas pemeriksaan dan rekomendasi yang dihasilkan. Untuk itu, BPK terus berupaya meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas hasil pemeriksaannya, serta memenuhi harapan pemilik kepentingan melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam upaya memenuhi harapan pemilik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, BPK tidak dapat bekerja sendiri. BPK membutuhkan kerjasama yang konstruktif dan sinergis dengan berbagai mitra strategis. Salah satu mitra strategis BPK adalah internal auditor, baik aparat pengawasan internal pemerintah maupun internal auditor pada BUMN dan BUMD. Pondasi penting yang menyinergikan hubungan antara BPK sebagai pemeriksa eksternal dengan para internal auditor adalah Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. SPKN telah menetapkan mekanisme umum yang menjadi dasar hubungan kerja antara BPK dengan aparat pengawas internal pemerintah, yaitu A. Hasil pemeriksaan BPK dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas peran APIP. B. Dalam rangka meningkatkan keahlian yang dibutuhkan dalam penugasan, pemeriksa BPK dapat menggunakan hasil pekerjaan APIP, tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK. C. Penggunaan hasil pekerjaan APIP juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta mengurangi kemungkinan duplikasi pekerjaan. D. APIP diwajibkan menggunakan SPKN dalam melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Selain hubungan kerja yang diatur dalam SPKN, BPK juga telah melakukan beberapa kegiatan berbagi pengalaman dan pengetahuan.
dengan APIP melalui Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern atau FKSPI. Kegiatan berbagi pengalaman tersebut bertujuan untuk merajut kebersamaan di antara internal dan eksternal auditor yang memiliki peran dan tanggung jawab bersama dalam menegakkan good governance, risk management, dan internal control pada sektor publik dan private untuk mencapai tujuan bersama dalam bernegara. Namun demikian, saya beranggapan bahwa sinergi dan koordinasi antara BPK dan internal auditor terkait peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dan rekomendasi audit sebenarnya merupakan area potensial yang belum tereksplorasi. Upaya kita dalam berbagi pengalaman tersebut belum sepenuhnya sepadan dengan besarnya tanggung jawab yang kita emban sebagai eksternal dan internal auditor Indonesia dalam rangka menegakkan governance, risk, dan control atau GRC yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara dan meningkatkan kepercayaan publik. Ada ancaman pandemi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menyebabkan timbulnya kompleksitas permasalahan audit yang tidak mudah untuk ditangani oleh satu institusi auditor saja. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mendorong agar sinergi antara BPK dengan internal auditor baik APIP, FKSPI, dan IIA Indonesia dapat dilakukan secara lebih intensif dan terstruktur. Kita dapat duduk bersama membahas isu-isu terkait audit, GRC di sektor publik. Sinergi dan kolaborasi dalam membahas dan menangani isu-isu audit terkini akan sangat bermanfaat. Tidak hanya bagi auditor BPK, tetapi juga bagi auditor internal yang hadir di sini. Para auditor akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai internal auditor yang mampu melakukan impactful internal audit dan sebagai partner dan penasihat terpercaya dalam menyediakan solusi terkait GRC. Sinergi dan komunikasi tersebut selain dapat dilaksanakan secara online, juga dapat dilakukan secara on-site. Badan Diklat Pendidikan Keuangan Negara (BPK) saat ini telah memiliki kapasitas dan fasilitas yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan upaya kolaborasi tersebut. Hadirin yang saya hormati, saya percaya jika sinergi dan kolaborasi antara eksternal dan internal auditor ini dilakukan secara terstruktur dan konsisten, maka kontribusi kita dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat tercapai dengan lebih optimal. Transparansi, akuntabilitas, dan trust in government dapat lebih optimal melalui kerjasama dan sinergi yang baik antara BPK, APIP, dan IIA. Akhir kata, saya berharap IIA Indonesia National Conference dapat menjadi milestone dalam upaya bersama menciptakan internal auditor Indonesia yang memiliki kesiapan atau readiness, kemampuan, technical skill, dan
ketahanan atau resilience dalam mendorong terciptanya good governance di sektor bisnis dan sektor pemerintahan di tengah dunia yang sedang berubah dengan cepatnya. Selamat melaksanakan Konferensi Nasional IAEA 2022. Kiranya semua langkah yang kita torehkan menjadi ladang amal ibadah dan kebaikan bagi masyarakat, bangsa, negara. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Dr. Ismayatun CSFA CFRA. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nyomanuara. Kami mohon tetap berada di atas panggung. Dan berikutnya kami kembali mengundang Ibu Angela untuk dapat naik ke atas panggung untuk dapat memberikan cenderamata kepada Bapak Inyo Manuara. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi hadirin sekalian, boleh minta tepuk tangan yang paling meriah. Dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat.